Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita masih di KD 3.7 tentang luas permukaan bangun ruang. Menentukan luas permukaan bangun ruang artinya mencari luas jaring-jaring bangun ruang tersebut. Jaring-jaring bangun ruang berupa gabungan beberapa bangun datar. Bangun ruang yang pertama adalah kubus. Kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama luas. Karena itu, luas permukaan kubus sama dengan 6 kali luas persegi. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Sehingga luas permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi kuadrat. Bangun berikutnya adalah balok. Balok mempunyai 6 sisi. Di mana sisi-sisi yang berhadapan itu sama luas. Seperti tampak pada jaring-jaring balok berikut. Sisi atas dan sisi bawah ditandai dengan angka 1. Sisi kanan dan kiri ditandai dengan angka 2. Sedangkan sisi depan dan belakang ditandai dengan angka 3. Luas permukaan balok sama dengan 2 kali luas 1 ditambah 2 kali luas 2 ditambah 2 kali luas 3. Luas 1 sama dengan panjang kali lebar. Luas yang kedua adalah lebar kali tinggi dan luas yang ketiga adalah panjang kali tinggi. Sehingga luas permukaan balok bisa kita tuliskan 2 kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Berikutnya adalah prisma tegak segitiga. Bangun ini mempunyai alas dan tutup berbentuk segitiga. TS adalah tinggi segitiga, sedangkan T adalah tinggi prisma. Luas permukaan prisma tegak segitiga sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak prisma, yaitu keliling alas dikali tinggi prisma. Sama dengan luas alasnya setengah kali alas kali tinggi. Ditambah keliling alas adalah A tambah B tambah C yang merupakan ukuran dari sisi-sisi segitiga dikali T. 2 kali setengah sama dengan 1. Maka kita bisa tuliskan luas permukaan prisma tegak segitiga adalah A kali tinggi segitiga ditambah A ditambah B tambah C kali T. Berikutnya adalah tabung. Tabung mempunyai
sisi alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Sedangkan selimutnya kalau dijabarkan berbentuk persegi panjang. Maka untuk luas permukaan tabung sama dengan luas selimut tabung ditambah 2 kali luas alas. Selimut tabung itu karena berbentuk persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya merupakan keliling lingkaran. Lebarnya merupakan tinggi tabung. Berikutnya untuk keliling lingkaran adalah 2 kali pi kali r. Tingginya kali tinggi ditambah 2 kali luas lingkaran 2 kali pi kali r kuadrat. Kita dapat menuliskan untuk luas permukaan tabung sama dengan 2 kali pi kali r tambah T. Berikutnya adalah 5 segi 4. 5 segi 4 mempunyai alas berbentuk segi 4. Nanti kita menyesuaikan, kalau alasnya itu berbentuk persegi ya berarti luas alasnya sisi kali sisi. Kalau alasnya berbentuk persegi panjang berarti luas alasnya adalah panjang kali lebar. Ditambah 4 kali luas sisi tegak. Untuk luas alasnya kalau seperti gambar itu adalah panjang kali lebar. Untuk sisi tegaknya bagian depan dan belakang itu sama ya. Maka alasnya P kali T dikali setengah ditambah 2 kali setengah. Untuk yang segitiga yang di samping kanan dan kiri berarti L kali T. 2 dikali setengah sama dengan 1. Maka kita bisa menuliskan P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Berikutnya adalah kerucut. Luas permukaan kerucut itu sama dengan luas alas. Alasnya berbentuk lingkaran, karena itu pi kali r kuadrat. Sedangkan luas selimut kerucut itu menggunakan garis pelukis yang merupakan ukuran panjang selimutnya. Rumusnya adalah pi kali r kali S. Kita bisa tuliskan pi kali R tambah S. Berikutnya adalah bola. Untuk luas permukaan bola ini sama dengan 4 kali luas lingkaran. Sama dengan 4 kali pi kali R kuadrat. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat beberapa contoh soal berikut ini. Tentukan luas permukaan kubus di bawah ini. Ukuran sisinya adalah 12 cm, maka luas permukaannya adalah 6 kali sisi kuadrat. Sama dengan 6 kali 12 kuadrat, sama dengan 6 kali 144. Hasil akhirnya adalah 864 cm persegi. Tentukan luas permukaan balok di bawah ini. Panjangnya adalah 8 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 3 cm. Luas permukaan sama dengan 2 kali P kali L ditambah L kali T ditambah P kali T. Sama dengan 2 kali, kita masukkan untuk ukurannya ya, 8 kali 6. Ditambah 6 kali 3 ditambah 8 kali 3 sama dengan 2 kali 48 ditambah 18 ditambah 24 sama dengan 2 kali 90. Hasil akhirnya adalah 180 cm persegi.
Tentukan luas permukaan prisma di bawah ini. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku. A sama dengan 3 cm, B-nya 4 cm, dan C-nya 5 cm. Ini merupakan keliling alas. Tinggi prisma sama dengan 7. Maka luas permukaannya adalah alas kali tinggi segitiga ditambah A ditambah B ditambah C dikali tinggi prisma, sama dengan alasnya 3 dikali tinggi segitiganya 4. ABC-nya adalah 3 tambah 4 tambah 7 3 ditambah 4 ditambah 5 dikali tinggi prisma sama dengan 7. Berikutnya 3 kali 4 sama dengan 12 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 adalah 12 dikali 7. Hasilnya adalah 12 ditambah 84 sama dengan 96 cm persegi. Contoh berikutnya, tentukan luas permukaan tabung di bawah ini. Jari-jarinya adalah 7. Tinggi tabung adalah 28 cm. Luas permukaan sama dengan 2 kali Pi kali R tambah T. Sama dengan 2, Pi-nya 22/7, R-nya 7, dan T-nya 28. 7 dan 7 sebagai penyebut dan 7 sebagai pembilang kita coret-coret sehingga perhitungannya menjadi 2 kali 22 kali 35. 35 diperoleh dari 7 ditambah 28. Hasilnya adalah 44 dikali 35 sama dengan 1540 cm persegi. Tentukan luas permukaan limas di bawah ini. Nah, ini adalah contoh dari alas limas itu berbentuk persegi. Nah, untuk perhitungan sisi tegak, untuk tingginya segitiga itu anak-anak, itu yang digunakan bukan tingginya limas, tapi yang digunakan adalah tingginya segitiga. Jadi, kebetulan sisi tegaknya berbentuk segitiga dengan alas sama dengan 10 dan tinggi segitiga sama dengan 13 cm. Maka luas permukaannya adalah luas alas. Karena alasnya berbentuk persegi maka sisi kuadrat ditambah luas segitiga, 4 kali luas segitiga. Segitiganya adalah setengah kali alas kali tinggi. Kita masukkan angka-angkanya. Sisi alasnya adalah 10 kuadrat ditambah 2, karena 4 dikali setengah sama dengan 2 ya. 2 dikali 10 kali alasnya kalikan 13 untuk tinggi segitiga. 10 kuadrat sama dengan 100. 2 kali 10 kali 13 sama dengan 260. Sehingga luas permukaan limas tersebut adalah 360 cm persegi. Tentukan luas permukaan kerucut di bawah ini. Jari-jarinya 21 dan S-nya, nah itu anak-anak S-nya bukan tinggi kerucut ya, tapi S-nya adalah 29 cm. Maka untuk luas permukaannya adalah Pi kali R tambah S. Pi-nya 22/7, R-nya 21 kita masukkan dan S-nya 29. 7 dan 21 kita coret-coret ya. 7 dibagi 7 1, 21 dibagi 7 3. Sehingga hasil perhitungannya sama dengan 22 dikali 3 dikali 50. Sama dengan 66 dikali 50, hasil akhirnya adalah 3.300 cm persegi. Terakhir, tentukan luas permukaan bola di bawah ini. Kita masukkan aja rumusnya karena diketahui R-nya sama dengan 14. Maka luas permukaannya sama dengan 4 kali Pi kali R kuadrat. Sama dengan 4 kali 22/7 kali 14 kali 14. 7 dan 14 kita coret-coret ya. 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2.
Hasil perhitungannya menjadi 4 kali 22 kali 2 kali 14. Hasil akhirnya adalah 2464 cm persegi. Nah, begitu anak-anak kurang lebih yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini untuk materi luas permukaan bangun ruang. Semoga Allah memberi kemudahan pada anak-anakku untuk memahami materi ini. Jangan segan untuk bertanya pada kami jika ada pertanyaan. Banyak berlatih ya. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Salam hangat dari kami semua untuk anak-anakku dan keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.